Di video kali ini khusus aku bahas terkait mudik ya, tips mudik untuk pejuang asam lambung, tips mudik agar lambung kita nyaman, mudik kita lancar dan tanpa adanya sensasi-sensasi. Karena banyak banget ya yang mudik itu parno, takut banget asam lambungnya tiba-tiba kambuh, mual, takut begah. Ada beberapa hal yang wajib kita persiapkan. Aku memberikan beberapa tips. Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Dan buat kalian yang baru datang, yang baru bergabung di channel YouTube aku, Adeva dan Bunda, selamat bergabung, selamat datang ya. Semoga video-video aku bermanfaat ya. Jadi teman-teman, aku itu bukan dokter, aku juga pejuang asam lambung GERD anxiety yang alhamdulillahnya saat ini sudah sembuh, sudah normal lagi, aktivitas lagi. Makanya aku tidak bosan-bosan menyemangati kalian, memberikan kalian motivasi kalau penyakit ini tuh nggak bahaya ya. Semua penyakit itu ada obatnya. Yang penting kuncinya itu adalah kita ikhtiar, tetap terapkan 3P-nya, dari pola makan, pola pikir, pola hidup sehat ya. Karena penyakit itu terjadi, semua itu ada sebab akibat. Kita kena asam lambung karena biasanya ada sesuatu ya yang telah kita lakukan di masa lalu, entah itu senang banget makan pedas-pedas, kemudian sering begadang, jadi dari pola hidup ya. Jadi pertanyaan banyak orang, apakah asam lambung ini bisa sembuh? Bisa. Jadi semua itu adalah dari pola hidup. Kalau misalnya kita sudah berada di posisi atau misalnya sudah mengalami yang namanya GERD, asam lambung, gastritis, ataupun mungkin dispepsia organik, dispepsia fungsional, apakah bisa sembuh? Bisa, dengan cara memodifikasi pola hidup kita. Jadi semuanya itu bisa diatasi, yang penting kita disiplin ya. Jadi menurut aku penyakit asam lambung ini bisa mengajarkan kita untuk lebih disiplin ya dari berbagai hal. Karena ya semua itu akan kita lewati kalau misalnya kita sabar, ikhtiar, dan tetap semangat untuk melawan sensasi-sensasinya ya. Alhamdulillahnya aku bisa melewati semua itu, makanya aku alhamdulillah semangat banget ya selalu memberikan kalian motivasi. Dan kemarin itu banyak banget yang ngechat aku, alhamdulillah ada yang dari Palembang, ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa Tengah, Surabaya, dan masih banyak lagi. Mohon maaf kalau aku nggak bisa sebutin satu persatu ya. Aku itu histeris karena aku tuh senang banget karena mereka ngechat aku, Bunda, alhamdulillah aku sembuh, udah bisa menjalankan ibadah puasa, udah nggak ada kambuh-kambuh lagi setelah mengikuti video-video Bunda, tips-tips dari Bunda. Jadi memang meskipun aku bukan dokter, tapi karena aku punya pengalamannya, aku menerapkan sendiri dan berhasil, dan aku share ke kalian. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya untuk berkonsultasi ke dokter itu juga lebih bagus. Jadi sambil menonton tips-tips dari kami ya, motivator GERD ya, atau yang sharing tentang asam lambung itu banyak ya. Jadi sensasinya memang banyak banget ya. Dan saran aku juga untuk terus berkonsultasi ke dokter, apalagi mau konsumsi obat-obatan itu wajib banget ya untuk minta resep atau atas pengawasan dokter ya, resep dokter. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing ya. Kebetulan aku juga punya kampung teman-teman ya, dan aku itu dulu sering mudik, tapi mudiknya itu hanya Jakarta dan Serang atau Rangkas Bitung. Dan alhamdulillahnya tahun ini aku akan mudik ke Sulawesi ya, alhamdulillah. Jadi aku tuh udah 12 tahun di Jakarta. Aku mudik ke Sulawesi itu biasanya nggak momen lebaran, biasanya juga hanya Idul Adha ya, nggak pernah pulang Idul Fitri. Jadi setelah 12 tahun aku lebaran di Sulawesi Idul Fitri, tahun ini alhamdulillahnya aku mau mudik teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di Sulawesi, yang udah nungguin, insya Allah nanti kita ketemu ya. Oke, langsung aja. Di video kali ini aku bakal bahas terkait mudik. Bun, bagi tipsnya dong, gimana sih kita tipsnya ya, atau gimana kita lancar mudiknya, nggak ada sensasi-sensasi, nggak ada perut kembung, nggak ada rasa kecemasan di perjalanan. Bunda pernah nggak sih ngalamin lagi di jalan tiba-tiba cemas, lagi di jalan tiba-tiba parno, lagi di jalan tiba-tiba perutnya nggak enak, mual, dan lain-lain sebagainya. Makanya di video kali ini wajib banget kalian nonton ya, agar ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian, terutama yang mau mudik, karena ini udah saatnya mudik ya. Dari kemarin tuh udah banyak banget aku lihat yang bawa koper dan lain sebagainya ya.
Nah, jadi apa aja sih yang harus kita persiapkan kalau kita mau mudik lebaran? Nah, yang pertama nih teman-teman ya, ini sering aku bahas dan video mudik lebaran tahun kemarin aku pernah bahas juga karena banyak yang request dan kalian juga banyak ya, alhamdulillah. Pertama, kita harus teratur makannya ya. Jadi kita harus disiplin makannya. Jangan pada saat mau berangkat kita itu makannya banyak, karena nih perjalanannya misalnya dari Jakarta mau ke Palembang atau dari Jakarta mau ke Surabaya, aku harus banyak makan nih, takut asam lambungnya kambuh. Itu salah ya. Jadi kita itu harus pertama memperhatikan menunya, menu apa nih yang cocok sama aku agar tidak kambuh atau tidak memicu. Jadi kalau bisa pada saat mau berangkat persiapkan menunya yang bisa diterima oleh lambung ya. Kalau aku nih pada saat mau perjalanan wajib banget ya, aku tuh bawa lontong, buat lontong yang tanpa isi, karena biasanya yang ada isinya itu cepat basi karena perjalanan kan cukup jauh ya, butuhkan waktu sekitar 3-5 jam atau bahkan mungkin bisa nginap. Jadi saran aku bawalah makanan-makanan yang tidak mudah basi. Kalau lontong dikukus itu kan dia nggak bakalan basi ya, kalau seharian atau 2 hari itu nggak bakalan basi, yang penting kering. Jadi pada saat mau berangkat kalau bisa makan ya kayak lontong, sayur sop ya, ini pada saat mau berangkat. Tapi jangan buru-buru makannya. Misalnya nih mau berangkat jam 1 siang. Berarti kalian makannya itu harus dari jam 11 agar setelah makan itu ada jedanya dulu, istirahat dulu, minum dulu ya. Kemudian setelah makanannya diperhatikan ya, menu-menunya, jamnya, dan juga jangan terlalu kekenyangan. Karena nanti kalau kekenyangan bawaannya begah, bawaannya mual, bawaannya itu ngantuk. Pokoknya kayak uring-uringan gitu ya, males-malesan, bawaannya ngantuk. Nah baru juga mau naik bus, baru juga mau naik kapal, baru juga mau naik kereta api, baru juga mau naik pesawat, udah oleng. Itu jangan sampai terjadi. Jadi makannya itu jangan banyak-banyak ya. Kemudian minumnya harus cukup. Aku saranin kalian beli botol ya yang ada air panasnya ya. Kalau bisa bawa itu. Aku kasih air panas, kasih jahe, kalau bisa dikasih madu sekitar 3-5 sendok karena kan lumayan jauh ya. Dan itu bukan saja di air termos panas itu, jadi bawa juga air mineral biasa kayak aqua ataupun apa aja lah, air mineral biasa. Jadi bawa 2 buat air hangat sama air yang normal, air mineral ya. Nah kemudian jika misalnya sudah dalam perjalanan tiba-tiba lapar, aku saranin kalian juga wajib bawa cemilan yang aman. Selain bawa kayak lontong atau nasi, bawa cemilan ya. Pertama yang harus dibawa ini adalah biskuit. Biskuitnya itu yang aman aja, seperti biskuit gandum ya. Kemudian biskuit regal itu aman menurut aku ya, nggak ada masalah. Kemudian biskuit kentang, roti gandum itu bawa aja selama nggak berlebihan, itu boleh kita konsumsi. Karena untuk di jalan kalau misalnya kita lagi tiba-tiba lapar kan, kalau mau makan nasi itu kan malas banget ya, buka rantang dulu lah apa dulu. Jadi saran aku kalian bisa makan kayak roti-roti aja yang aman ya. Tapi kalau bisa makannya jangan berlebihan, jadi makan secukupnya aja. Kemudian aku saranin juga kalau mau bawa nih minuman yang berwarna ya, aku tuh Bun pengen kayak minum-minum teh gitu, boleh nggak sih? Saran aku bawa kayak sari kacang hijau, itu aman, nggak ada masalah. Ataupun mungkin buah vita itu bagus buat kita, tapi jangan dimasukkan ke kulkas atau jangan kayak es-es gitu ya. Ya cukup dingin aja. Biasanya nih aku pada saat mau berangkat masukin dulu ke kulkas. Jadi kan di perjalanan tuh udah agak nggak terlalu dingin kayak gitu ya. Di buah vita, sari kacang hijau itu aman buat kita, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebihan ya. Nah cemilan-cemilannya udah misalnya. Kemudian perhatikan pakaiannya. Jadi kalau bisa nih teman-teman, pakaiannya harus menggunakan pakaian senyaman mungkin dan nggak boleh ketat-ketat, harus longgar. Jadi badan itu tuh nggak kegerahan. Ya biasanya kan celananya kekencangan, apalagi yang suka pakai jeans. Aku tuh teman-teman kalau perjalanan lebih senang pakai celana kayak bahan-bahan apa ya namanya ya, kayak chino gitu. Aku tuh senang pakai
Tapi kalau pakai jeans juga nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu ketat, apalagi di bagian pinggang, karena biasanya pinggang itu bisa membuat kita ngap ya, pegel. Jadi kalau bisa pakai celana yang longgar atau pakai gamis panjang aja, pakai legging itu lebih nyaman sih menurut aku ya. Nah kemudian selain itu juga jangan lupa perhatikan posisi tidurnya. Di perjalanan kita juga butuh tidur ya, karena biasanya kecapean nih. Kalau mau tidur aku tuh biasanya selalu bawa bantal kecil atau bantal yang ada yang untuk penyangga leher itu loh. Tapi kalau nggak ada nggak usah dipaksakan. Aku tuh biasanya bawa boneka atau bawa penyangga untuk di leher, agar itu di perjalanan nggak pegal, jadi mau tidur aja tinggal senderan. Tapi kalau misalnya naik kayak kereta api itu membutuhkan waktu kayak 9 jam atau lebih dari 10 jam, saran aku kalian wajib banget bawa selimut, bawa bantalnya bantal yang kecil aja. Dan pada saat mau tidur itu pastikan posisi kalian bantalnya tinggi ya, senyaman mungkin, dan miringnya ke kiri. Hindari tidur terlentang karena itu bisa memicu seperti itu ya. Jadi atur senyaman mungkin, karena dengan meninggikan bantal itu juga bisa meningkatkan peredaran darah kita juga ya, bakalan lancar. Kemudian kalau misalnya bantal kita tinggi itu juga bakal membuat lambung kita tenang. Jadi asamnya itu nggak bakalan naik, nggak akan kembali ke esofagus. Jadi dia bakalan tenang-tenang di perut. Jadi perjalanan kita lancar. Nah, kemudian yang paling penting lagi nih teman-teman, jangan lupa bawa obat-obatan lambung ya, yang biasa dikonsumsi. Kalau misalnya kalian masih banyak banget sensasi, ataupun masih sering perih perutnya dan masih sering konsultasi, saran aku sebelum mudik, konsultasi dulu ke dokter, minta obat-obatan atau minta tips, dok aku mau mudik nih tapi takut asam lambungnya naik. Biasanya dokter akan berikan beberapa tips, kemudian akan memberikan obat-obatan ya, jadi kita bisa bawa obat-obatan tersebut. Tapi kalau misalnya udah nggak ada nih, udah nggak pernah konsultasi ke dokter, aku saranin bawalah obat-obatan yang aman ya, yang dijual bebas ya, kayak Polisilen itu boleh. Tapi kan biasanya kalau udah kategori GERD itu udah nggak mampan ya konsumsi Polisilen. Jadi saran aku bisa bawa madu Zetsmak. Madu Zetsmak ini menurut aku simple banget, karena di jalan kita bisa konsumsi ini ya, karena ini bentuknya itu cair. Jadi kita bawa sendok aja, sendok kecil, konsumsi ini aja ya. Ini teksturnya itu madu gitu loh, jadi ini agak manis gitu, karena kita kan juga bawa air minum ya. 1 sendok. Kemudian setelah konsumsi 30 menit lanjut makan kayak roti atau biskuit-biskuit, itu lebih nyaman di lambung ya. Aku saranin stok ini. Kalau misalnya nggak ada, ya obat-obatan yang lain juga nggak ada. Kalau yang mau samaan, linknya aku cantumkan di bawah sini ya. Sebelum mudik ini boleh beli dulu, mumpung THR udah cair ya, karena ini harganya lumayan, menurut aku harganya itu 145.000. Nah kalau misalnya nggak ada madu Zetsmak, pengen obat-obatan yang lainnya, ini aku rekomendasikan juga pakai Herbafomis. Herbafomis ini menurut aku lebih praktis, karena dia udah ada sendok takarnya, jadi kita nggak perlu bawa sendok lagi. Dan ini tuh rasanya manis, ada juga kayak rasa pedas-pedasnya gitu, jadi mint ya. Kalau misalnya kita di perjalanan kayak masuk angin atau kembung, perut kita kayak tiba-tiba perih, ini saran aku konsumsi ini juga lebih enakan. Khasiatnya juga cepat ya, reaksi itu cepat. Konsumsi aja 10 ml, setelah itu enakan di perut. Ini sih aku konsumsi ya sampai saat ini. Kalau misalnya habis sahur kayak perut aku nggak enak, atau karena mau datang bulan, aku tuh selalu konsumsi ini karena menurut aku enak. Dan ini terbuat dari 100% bahan alami ya, dan ada kandungan jahe emprit, jadi menurut aku bagus banget ya. Ini harganya murah banget loh, nggak sampai 20.000 deh kalau nggak salah. Jadi waktu itu aku beli lagi promo, dapat 2 itu 40 berapa gitu ya. Nah yang mau samaan juga aku cantumkan di bawah sini linknya ya. Nah kemudian selain obat-obatan ya, perhatikan juga kalau misalnya kalian di kampungnya lama atau mudiknya lama, bisa bawa kayak jenang gemi atau tepung Garut, itu boleh banget. Karena biasanya nih kalau aku mudik itu kan makanan di kampung itu kan pasti pagi-pagi kita bingung ya. Kalau aku nih di Jakarta kan biasanya udah ada yang jualan sarapan, tapi kalau di kampung nih biasanya ya ada sih makanan, tapi aku tuh biasanya wajib bawa kayak jenang gemi ataupun energen, itu wajib
ya. Karena kalau misalnya lagi bosan dengan menu yang ini, yang itu, aku tuh selalu seduh energen ataupun pertama kali aku konsumsi dulu tepung Garut ataupun jenang gemi. Jadi kalian boleh bawa jenang gemi atau tepung Garut. Itu mudah juga cara konsumsinya. Nah Bunda, gimana kalau misalnya di perjalanan tiba-tiba mual atau tiba-tiba pusing, caranya gimana? Ya, jadi kan kita udah bawa obat-obatan, kemudian jangan lupa bawa minyak aromaterapi. Itu wajib banget kalau bisa nih teman-teman, pada saat mau berangkat, balurin seluruh badan kalian dengan kayak minyak aromaterapi, minyak kayu putih, kutus-kutus, Kahira, dan jangan lupa pakai kaos kaki ya, pakai kaos kaki, pakai masker. Aku tuh biasanya pakai kacamata, bawa jaket yang tebal, apalagi kalau misalnya perjalanan naik pesawat ataupun naik bus, naik kapal, naik kereta, itu wajib banget kita bawa jaket karena biasanya dingin ya udaranya. Nah kemudian kalau misalnya lagi di jalan kayak suntuk, takut anxiety-nya kambuh, cemas, saran aku kalian melihat pemandangan sekitar ya sambil menghirup udara segar. Itu enakan karena kan di jalan juga banyak pemandangan yang indah ya. Kalau misalnya nggak ada pemandangan indah, nggak ada Bun, kayak hutan-hutan gitu malah makin seram. Saran aku kalian bisa dengerin musik ya dari handphone kayak atau dari mana aja, bawa headset. Aku tuh biasa kayak gitu ya, bawa headset yang nyaman di kuping sambil senderan sambil tiduran. Jadi kita itu sambil jalan sambil mendengarkan musik ataupun ruqyah ataupun musik-musik relaksasi, itu bakalan enakan. Lama-lama kita bakal tertidur, bangun-bangun udah nyampe. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus sepintar-pintarnya untuk mempersiapkan apa saja nih yang harus kita bawa agar kita nyaman, agar asam lambung ini nggak naik-naik. Kemudian nyampe di kampung juga kalau bisa teman-teman udah ketemu keluarga, begadang, tidurnya nggak teratur, ngobrolnya dari malam sampai pagi, mau malam lagi, itu jangan ya. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian, menu-menunya juga diperhatikan. Kalau misalnya di kampung nggak ada nih Bun, kayak misalnya opornya semuanya pakai santan, saran aku boleh nggak apa-apa makan kayak ayam tapi jangan makan kuahnya. Seperti itu. Dan untuk kue-kue ya aku bakal share kue-kue yang aman untuk pejuang asam lambung. Jadi kalian wajib banget simak videonya dan selalu nantikan video-video terbaru aku ya. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, dan share juga. Jadi kalau misalnya kalian pada saat di perjalanan mual ya, konsumsi air hangat yang ada jahenya tadi yang kalian bawa ya. Aku tuh biasa kayak gitu, minum karena jahe itu bisa mencegah atau bisa mengatasi mual. Seperti itu teman-teman ya, tips mudik untuk kita pejuang asam lambung ataupun mungkin yang masih kategori ringan, kategori menengah ataupun kategori parah, harus hati-hati dan selalu waspada. Jangan lupa untuk terapkan 3P-nya dari makannya, pola pikirnya, kemudian pola tidurnya juga diperhatikan ya. Semoga tips kali ini bermanfaat. Yang mudik selamat mudik, semoga selalu dalam lindungan Allah, selamat sampai tujuan ya. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.